Kita kemarin sebelum tawakuf kita bahas masalah qad aflaha man zakkaha, ingat ya. Artinya sungguhlah sangat beruntung ya, orang-orang yang memang diberikan kesempatan yuzakki anfusahu, ngebenerin dirinya, ngebersihin dirinya, ya kan? Itu pertemuan yang sebelumnya itu, sebelum kita tawakuf. Nah, akhir dari pembahasan dalam kitab Fazkuruni azkurkum itu, dalam bab qad aflaha man zakkaha, disinggung oleh muallif, ya kan? Itu masalah taubat. Nah, ya, masalah taubat yang masuk ke dalam bab berikutnya atau pembahasan berikutnya. Ya, mudah-mudahan apa yang kita udah pelajari, ya, baik kitab ini maupun kitab yang sebelumnya, bisa kita amalkan ya dalam keseharian kita. Maka Allah Subhanahu wa taala, ya kan, karena tersinggung dan disinggung, bahkan disengaja, ya kan, diakhiri pembahasan qad aflaha man zakkaha itu dengan permasalahan tobat, ya kan, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha yuhibbut tawwabina, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang tawwabi, yang bukan sekali tobat tapi terus melakukan tobat. Kenapa? Karena dasarannya manusia dasarannya ya, kita wabil khusus, al-fakir lagi khususon, itu pasti apa? Banyak khilaf, banyak salah, bahkan sampai melakukan perbuatan yang ya enggak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik itu amaliyah zahiriyah atau amaliyah batiniyah. Baik yang zahirnya udah jelas memang itu menyalahi aturan syariat, apalagi yang masalah batin, yang susah sekali untuk dirapiin ya. Sulit memang permasalahan batin tuh dirapiin. Paham nggak dirapiin? Dibenerin. Karena ini masalah hati. Maka perlu kita, wabil khusus umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya memang hidupnya kita ini bersosial, nggak nutup pintu, artinya nggak nutup pintu, blok udah. Ya kan, gua nggak mau kenal orang, enggak. Kita kan bersosial di mana-mana, bener nggak? Ya kan, satu sama lain, nggak saudara, nggak tetangga, nggak yang dekat, nggak yang jauh. Itu sesama makhluk. Wabil khusus lagi sama siapa? Sama Allah. Maka pembahasan yang dulu kalau masih kita ingat, ya kan, jangan pernah melihat bentuk perbuatan dosanya, tapi lihat kepada siapa kita berdoa. Jangan pernah melihat maksiatnya, tapi lihat kepada siapa kita melakukan maksiat. Nggak ada, kalau udah ngelihatnya Allah, maka nggak ada maksiat besar, maksiat kecil. Itu mah mudahin kita biar kita nggak putus asa. Sebenarnya mah, ya kan, makanya maksiat ada yang besar, ada yang kecil. Jangan, kalau ngelihat itunya terus, kalau enggak, ayolah baru gaplok, masih pakai tangan, belum pakai balok. Mau pakai tangan kayak mau pakai balok, tetap aja namanya gaplok. Ya kan? Dia baru minum seloki doang, belum sampai 3 loki. Ya, begitu nggak? Mana? Gua bodoh amat itu siapa? Ya kan? Baru selinting, 2 linting, belum sampai sepapan. Nggak begitu? Ya, baru setablet 2 tablet. Ya kan? Belum sampai strip. Hafal banget tadi, hafal lah gua. Lah gua pernah muda. Kan begitu. Iya, artinya kan begitu. Jangan ngelihat itunya. Ngelihat ini adalah yang diharamkan Allah Subhanahu
wa ta'ala yang umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam harus hindari, jauhkan. Karena kenapa? Ini musuh kita. Itu yang zahirnya. Yang batinnya, ya gue cuma ngomongin lakinya, nggak ngomongin bininya. Dia mau ngomong bininya, dia mau ngomongin laki, namanya ngomongin orang, sama aja kayak makan bangke. Kan pada kuat lo pada makan bangke? Kan kagak. Kalau emang make bangke aja kita nggak kuat, jangankan makan, nyiumnya aja udah nggak kuat, apalagi bangke kunyum. Iya segala mabok. Iya kan bahasanya, iya kan? Jadi ada-ada aja bikin ngomong gue jadi kotor lo. Nah, iya. Ya artinya manusia itu begitulah hakikatnya. Ya. Maka nggak ada manusia. Kalau ada manusia mau gue nggak punya dosa, gue Allah Muhammad Rasulullah. Ya kan? Nggak ada, semua punya kesalahan, khilaf, bahkan dosa. Maka ya kan? Allah bilang innallaha yuhibbut tawwabin. Allah mencintai apa? Orang yang terus nggak pernah luput, ya kan, hari-harinya dari perbuatan apa? Bertobat. Nah, yaqulu Rasul sallallahu alaihi wasallam, ana nabiyyut taubah. Aku, katanya Nabi, nabiyyut taubah. Aku, kata Nabi nih ngomong, ya kan, aku ini Nabi yang gemar bertobat, bahasa kita. Bahkan menjadi apa? Sifatnya dia, menjadi lakobnya dia, menjadi kesehariannya dia, yang namanya taubat. Itu Nabi, itu Rasul yang maksum dari perbuatan hina, dari perbuatan celak, baik itu yang menyangkut hubungan dengan Allah, begitupun juga hubungan dengan manusia. Dia masih menyatakan dirinya ana nabiyyut taubah. Sedangkan Nabi kalau udah jelas uswatun wa qudwatun. Liman yarjullaha wal yaumal akhir. Kan uswah wa qudwah. Nah, kita selaku umatnya pastinya kemana? Ke Rasul. Kemana lagi? Kepada sahabat yang memang dididik langsung oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal waqi anna tariqa ilal haqqil ladzi arsalahu Allah bihi rasulahu innama yabda'u bit taubatil khalisatin nasuhe. Artinya jalan untuk menuju yang benar, yang mana Allah sudah mengutus Rasulnya menunjukkan jalan itu, ya. Jalannya ini diawali dengan apa? Taubat apa? Taubat yang khalis, yang sungguh, yang benar, yang memang keluar dari lubuk hati kita, punya kesadaran. Ya Allah, hari ini apa ya yang tangan gue lakuin? Ya Allah, hari ini apa yang kaki saya udah kerjain? Ya Allah, hari ini apa yang mata saya udah lihat? Ya Allah, apa yang hari ini telinga saya udah dengar? Ya Allah, apa yang hari ini lisan saya udah ucapin? Ya Allah, apa yang hari ini hati saya? Tuh. Semua. Karena kullu ulaika, ini semua itu tadi, karena mas'ula, dipertanggung jawab. Satu-satu. Iya. Akan ditanya, kaki lo, kakinya buat ngapain nih? Tangan buat ngapain nih? Mata buat ngapain nih? Semua akan menjadi apa? Sebab untuk kita nanti akan disoal. Nggak berhenti di situ. Nggak berhenti hanya sebatas itu saja. Yang paling utama adalah apa? Hati. Ya, maka cara ngebersihin hati
Ya salah satunya dengan apa? Dengan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaqad kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'ishu fi jawi minat taubatil mustamir. Artinya Nabi itu hidupnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini fi kulil ahwalil wal anfas, itu enggak pernah berhenti dari apa? Taubat. Bukan karena Nabi punya salah, bukan karena Nabi melakukan perbuatan maksiat, tapi apa? Ya kan? Walaqad ruya anhu annahu kana yaqulu ma ma'anahu, katanya, ya ayyuhan nas tubu ilallahi wastaghfiruhu fa inni atubu ilaihi wa astaghfiruhu fil yaum mi'ata marrah. Itu kata Nabi. Wahai manusia, bertaubatlah kepada Allah dan mohonlah ampun kepada Allah. Fa inni, maka aku nih sungguh, katanya, bertobat kepada Allah dan memohon kepada Allah ampunannya di setiap hari berapa? Mi'amar 100 kali. Sekarang ala hasbil adad, apa sebatas jumlah bilangan? Astagfirullah, apa 100? Kira-kira nih, kalau kita mau tasawurin, kalau kita mau apa sih? Gimana ya Nabi istighfar 100 kali? Apa hitungan biji apa namanya? Tasbih? Astagfirullah. Atau bagaimana? Kalau lah hitungan kita sehari berapa? 24 jam. Kalau memang jauh itu udah mencakup apa ya? Panci itu sekitarannya tuh, dia tuh panci lowakannya tuh, ya, dalamnya itu segitu tuh, ya, itu jauh tuh. Artinya apa yang bisa masuk di dalamnya masuk kan, apa yang bisa sampai penuh, sampai luber, artinya rata itu permukaannya, itu jauh tuh bahasanya. Bisa ditasawurin nggak kira-kira? Berarti kalau waktu itu diumpamakan kayak apa, baskom gitu, loakannya, cogokannya itu, ya kan, segitu-gitunya diisi dengan apa orang Nabi? Dengan taubat kepada Allah Subhanahu. Berarti kalau dalam sehari 24 jam Nabi 100 lewat dia itu. Lewat. Masih ada sisa berapa itu? 100 diambil 24. 100 diambil 24. Hah? 60? 76. Coba itu. Sampai beluber-luber. Iya, artinya kalau kita ngebayangin jumlah adat tasbih 100 lah hilang, nggak ada 10 menit, bahkan berarti nggak mungkin kan? Berarti nggak mungkin kalau hanya batasan mi'amarroh itu hitungan adat dalam hitungan tasbih. Berarti marroh di sini bukan adat, tapi apa? Waktu yang manusia nggak bisa keluar dari itu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam penuhi waktunya dengan istighfar. Berarti kalau waktu itu 24 jam, kelewatan dalam sehari 100. Iya kan? Kalau waktu aja cuma 24 jam, Nabi berarti kan ngelebihin. Fi kulli yaumin mi'ata marrohnya bagaimana? Marroh hitungan adat atau apa? Nggak bisa kalau hitungan adat, mustahil. Paham nggak maksud bahasanya? Nggak bisa kalau kita, hitungan 100 kali. Berarti kalau kita cuma astagfirullah 100 kali gitu. Bukan. Berarti apa? Menunjukkan ini hadis setiapnya Nabi fi kulli anfasnya, tarikan nafas Nabi itu penuh dengan istighfar. Sedangkan kita hanya 24 jam dikasih waktu oleh Allah dalam sehari. Berarti masih sisa 76 jam. Kalau kita kan taubat, istighfar hanya sekedar kalau kita
kesalahan. Nabi udah bilang, berarti di sini Nabi yang maksum itu tobatnya bukan karena perbuatan salah, tapi taubat itu adalah ibadah. Tuh, taubat itu sendiri adalah sebuah ibadah. Jadi banyak ibadah dalam Islam, termasuk salah satunya taubat. Nah, maka jadiin taubat itu ibadah buat kita. Tuh. Bukan yang mahdoh kan cuma ada berapa? Yang ghairu mahdoh kan banyak, yang nggak terikat waktu, keadaan, tempat. Salah satunya adalah taubat. Nah, wa hasyahu sallallahu alaihi wasallam wa huwa ma'sumun. Itu jelas. Nabi adalah maksum. Berarti apa nih taubatnya Nabi? Wa makana taubatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam anidz dzambi. Ya kan? Enggak. Nabi itu taubat bukan karena dosa atau melakukan sebuah kesalahan. Atau mungkin lalai, enggak. Ya kan? Wa inna ma kanat taubatuhu taubatun ibadah. Nabi jadiin tuh tobat sebagai ibadah. Nah, kita umatnya contoh. Ya, bismillah ya Allah, mulai hari ini nyampe ini ilmu pengetahuan, ya kan? Ya, bismillah. Taubat deh. Ya kan, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah atubu ilallah. Dah. Nadimtu min kulli syarrin. Ya kan? Aku ya Allah nyesel atas semua perbuatan buruk, mau yang dilakukan kuping, yang mulaikan telinga, hidung, mulut, kaki, tangan, hati, perut, seselin semuanya. Baik itu yang berhubungan dengan manusia, apalagi berhubungan dengan engkau. Kalau yang berhubungan manusia, ya kan, belum diterima tobatnya kalau belum nyamperin ke orangnya minta maaf. Nggak perlu lagi gue ulang babnya. Tuh, harus minta maaf sama orang yang kita sakitin. Minta ikhlasnya, minta ridho. Biar dia keluar kalimat dari mulutnya sama hatinya ikhlas, bener, iya lo gue maafin. Tuh. Nah, baru, ya kan? Apa? Innallaha yuhibbut tawwabina. Allah mencintai orang-orang yang bertaubat. Ingat, tawwabun. Berarti banyak apa? Banyak beristighfar, banyak melakukan taubat. Nah, itu. Maka dalam kesempatan ini ya, nyampe deh ilmu pengetahuan, paling nggak ngingetin apa yang memang lupa dari kita, ya kan, mengingetin yang banyak kita lalain, bahwasanya kita bukan hanya sekedar beristighfar kepada Allah, tapi juga minta benar-benar Allah terima istighfar kita dan kita taubat kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua, ya kan, perbuatan yang nggak tahu kita. Ya mungkin aja seret rezeki kita karena memang ada perbuatan yang nggak diridhoi Allah masih kita kerja. Bisa jadi, makanya minta ya Allah, mudah-mudahan perbuatan salah saya, dosa saya jangan sampai ngalangin rahmat Engkau turun buat saya. Kan ngeri. Ngeri ya kira-kira? Nggak ngeri. Maka ya, kalau mau dicintai sama Allah Subhanahu wa taala, jadilah kita orang-orang yang pandai melakukan taubat kepada Allah. Nah, di akhir guru kita dikit lagi mau bersama-sama gitu, ada di depan pintu. Ya kan? Lalu mengatur aja, Bang. Ya, sekali lagi alhamdulillah. Nah, ini mungkin pertemuan terakhir saya, ya kan, di bulan Mei, sampai lagi ketemu nanti di akhir Juni, ya, sebagaimana yang pernah saya sampaikan dalam pertemuan sebelumnya. Insya Allah saya berangkat positif sudah tanggal 7 Mei. Sekali lagi saya mohon maaf, mohon dibuka pintu taubat, pintu, ya kan, pintu maaf, ya kan. Kalau saya punya salah, perkataan, perbuatan yang namanya manusia, ya kan, mohon dibuka pintu maaf yang sebesar-besarnya. Itu yang pertama. Yang kedua, saya mohon doa, mudah-mudahan amanah, ya kan, bisa terlaksana dengan baik, ya kan, mendapatkan haji yang mabrur, laisa lahu jazaa'un illal jannah. Masih punya kesempatan untuk bertemu langsung dengan baginda Rasulullah SAW. Karena insya Allah pertama kali, karena saya gelombang pertama, jadi dari tanah air langsung ke Madinatul Munawwarah, ya. Karena baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bal ahya'u inda qabri, ya. Nabi itu hidup, Nabi itu pada hakikatnya
Jadi mudah-mudahan dah ya ketemu lagi sama Rasulullah, kan makin ketemu sering makin diopenin, makin engah kita. Mudah-mudahan Rasulullah ngopenin saya, ngopenin orang-orang yang saya sampaikan salamnya, khususnya jamaah Madrasatul Hadis ya kan, baik yang hadir malam ini atau yang enggak, yang semua terkait dengan saya, insya Allah salamnya sampaikan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita menjadi umat yang insya Allah mendapatkan syafaatnya dan bisa sempat minum di haudnya ya kan, dan mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan yang diridhoi Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian, terima kasih banyak, mudah-mudahan Allah kasih umur yang panjang ya, biar saya bisa terus sama-sama ketemu lagi dan teman. Kalau enggak ya mohon maaf, mohon ridho. Demikian, hadanallahu wa iyyakum ajmain, wa billahi taufiq wal hidayah, wal afu minkum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.